Stempel pertama. Deru mesin sirkuit Sentul masih bergaung di benak Rio. Namun pagi ini, aspal dingin yang ia pijak bukanlah lintasan, melainkan trotoar Jakarta yang berdebu. Pemandangan itu terasa asing setelah kemenangannya. Juara nasional itu tiket, Rio. Tapi paspor dan visa ini gerbangnya, ujar Wanif Klaten sambil menunjuk setumpuk formulir berlambang Garuda. Misi pertama, administrasi, bukan kecepatan. Di bengkel, Upi memeriksa kotak peralatan Rio. Ia memastikan semua ada, dari kunci pas hingga helm. Baginya, balapan internasional Rio adalah mimpi kolektif tim kecil mereka. Formulir pertama, paspor. Rio memegang foto untuk paspornya, kemeja putih, wajah serius, tanpa jaket balap. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Di lintasan ia tahu siapa dirinya. Di sini, ia harus menjadi orang lain. Jangan panik, nak. Ini mirip antrean sembako, cuma yang diminta bukan beras, tapi ketenangan jiwa. Canda Misrani saat mereka tiba di kantor imigrasi yang dipenuhi banyak orang. Rio melihat nomor antrean. Angka ratusan. Jantungnya berdebar, bukan karena tikungan tajam, tapi karena ketidakpastian birokrasi. Ia merasa kekuatannya, kecepatan teknisnya tidak berguna di tempat ini. Akhirnya, dipanggil. Di hadapan petugas, lidah Rio mendadak keluh. Dia terbiasa berbicara bahasa mesin, bukan bahasa hukum dan administrasi yang kaku. Formulir C23B harus dilegalisir dulu oleh notaris sirkuit, kata petugas itu datar, tanpa ekspresi. Rio mengerutkan dahi. Notaris sirkuit. Ia tak pernah tahu ada hal seperti itu. Misrani maju. Dengan bahasa Jawa yang halus dan Indonesia yang sopan, ia menjelaskan latar belakang Rio sebagai aset negara dalam olahraga. Ia mengubah kasta sang pembalap, dari cleaning service menjadi pahlawan muda. Petugas imigrasi, tersentuh oleh cerita Misrani, tersenyum tipis. Baiklah Bapak, kami bantu proses percepatan untuk atlet berprestasi. Tapi lain kali, formulir harus lengkap. Tantangan berikutnya, aplikasi lisensi balap internasional FIA. Formulir ini, 80% berbahasa Inggris dan Jerman. Rio menatap kolom-kolom teknis, G-Force Tolerance, Kinetic Energy Recovery System, Medical Clearance. Pintu kantor Wanif terbuka. Muncul Franz, insinyur Jerman berambut putih dengan seragam batik mabar. Dia tidak menawarkan bantuan, hanya menatap Rio seperti menilai sebuah mesin yang rusak. Di lintasan global, tidak ada waktu untuk kamus, Hartanto, kata Franz, dengan aksen Jerman yang kental. Presisi bahasa sama pentingnya dengan presisi rem. Tidak ada kesalahan, kein Fehler. Di bawah tekanan Franz, Rio meraih ponselnya dan menelpon Upi. Upi sedang di bengkel, memeriksa data telemetri. Ia dengan sabar menerjemahkan istilah-istilah rumit itu, satu persatu. Rio menutup telepon. Ia menarik napas. Dia ingat ajaran ayahnya, fokus pada tugas di tangan. Ia membayangkan setiap kata adalah baut di mesinnya. Harus kencang, harus benar. Hari-hari berganti. Setelah semua formulir lengkap, Rio kembali ke kantor imigrasi. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada ketegasan seorang juara. Stempel terdengar. Cetak. Stempel pertama untuk dunia internasional. Rio keluar dari gedung, Misrani tersenyum lebar dan menepuk bahu Rio dengan bangga. Di kantor tim, Wanif menyerahkan sebuah kartu plastik tebal, lisensi balap internasional FIA. Selamat nak, sekarang kau bukan hanya juara nasional, kau adalah atlet global. Rio membalik halaman paspornya melihat stempel pertama. Ia teringat mendiang ayahnya, Hartanto. Dulu, sang ayah menyapu lintasan Sentul, membersihkan sisa-sisa mimpi orang lain. Sekarang, putranya membawa mimpi itu ke seluruh dunia. Rio menempelkan paspor barunya di dada, di atas logo SMK. Stempel pertama sudah didapat. Sirkuit Sepang menanti. Deru mesin di lintasan sejati kini memanggilnya.